Kini kita simak sejumlah informasi terpopuler di cnbcindonesia.com dalam Hot News. Kita ke informasi yang pertama. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa penerimaan pajak sebesar 342,88 triliun rupiah per 15 Maret 2024. Penerimaan ini tumbuh 17,24% dibandingkan tahun lalu, yaitu sebesar 269,02 triliun rupiah. Sri Mulyani mengatakan dari penerimaan tersebut tercatat PPh non-migas memberikan kontribusi hingga 203,92 triliun rupiah atau sebesar 19,1% dari target. Sementara itu PPN dan PPNBM mencapai 121,92 triliun rupiah atau 15,03% dari target. Lalu PPh migas 14,48 triliun rupiah atau 18,95% dari target. Namun dari sisi bruto sebelum dikurangi restitusi pajak masih tumbuh 5,7%. Sri Mulyani mengatakan pihaknya mewaspadai harga komoditas yang menekan penerimaan pajak. Adapun Sri Mulyani memaparkan PPh Badan mengalami kontraksi cukup tajam lantaran pengusaha melakukan restitusi seiring penurunan harga komoditas. Sampai dengan 15 Maret mencapai 342,88 triliun rupiah. Ini artinya 17,24% dari target. Kalau kita lihat komponennya, PPh non-migas mencapai 203,92 yang non-migas ya, atau 19,1% dari target. PPN dan PPNBM 121,92 triliun atau ini 15,03% dari target. Kita bergeser ke informasi berikutnya. Pasca pemilihan Presiden 2024, banyak sejumlah isu beredar yang masih perlu dikonfirmasi kebenarannya termasuk oleh Istana. Kali ini Koordinator Staf Khusus Kepresidenan Ari Dwi Payana membantah kabar keterlibatan Presiden Joko Widodo dalam membentukan Kabinet Prabowo Gibran. Sebagaimana diketahui dari isu yang berkembang, Jokowi dikabarkan mengajukan sejumlah nama untuk menjabat di Kabinet Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ari Dwi Payana pun menegaskan Jokowi saat ini fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintah dan pembangunan sampai akhir masa jabatan 20 Oktober 2024. Hal ini juga dibantah oleh Gibran putra sulung Presiden Jokowi yang menegaskan penyusunan menteri merupakan hak presiden terpilih. Beralih ke berita mancanegara, otoritas Rusia menghadirkan 4 tersangka penembakan dan penyerangan di gedung konser Crocus City pada hari Jumat pekan lalu yang menyebabkan setidaknya 137 orang tewas. Keempatnya ditangkap oleh kepolisian di wilayah Bryansk. Menurut laporan TASS, para pelaku secara resmi diidentifikasi sebagai warga negara Tajikistan. Keempat pelaku tersebut bernama Saida Krami Moudali, Rahbalazizoda, Dalerzon Barotovich Mirzoyev, Syamsiddin Fariduni, dan Muhammad Sober Faizov. Pengadilan merilis video yang menunjukkan salah satu tersangka digiring dengan mata tertutup ke ruang sidang. Saat penutup matanya dilepas, sebuah mata hitam terlihat. Tersangka lainnya dibawa ke ruang sidang dengan menggunakan kursi roda. Sebelumnya pada Minggu, kelompok ISIS telah merilis rekaman baru serangan tersebut. Rekaman video tersebut menguatkan klaim kelompok teror tersebut sebagai dalang pembantaian tersebut, meskipun Rusia berupaya untuk menyalahkan Ukraina yang sedang berperang dengannya. Rekaman tersebut yang diterbitkan oleh kantor berita ISIS Amaq menunjukkan pelaku bersenjata memburu korban di lobi Crocus City dan melepaskan tembakan dari jarak dekat. Pada satu titik, salah satu pelaku minta yang lain untuk membunuh para warga tanpa belas kasihan. Insiden di dekat Moskow ini merupakan serangan paling mematikan yang diklaim ISIS di wilayah Eropa sekaligus menjadi serangan paling mematikan yang dilakukan di Rusia sejak pengepungan Beslan tahun 2004. Informasi terakhir, restoran cepat saji asal Amerika Serikat McDonald's akan menutup seluruh
12 gerainya di Sri Lanka. Hal itu dikarenakan perusahaan telah mengakhiri perjanjian dengan mitra lokal karena alasan masalah standar. Kesepakatan tersebut dibatalkan pada Rabu 20 Maret. Meskipun gerai-gerai McDonald's di Sri Lanka masih beroperasi selama beberapa hari. Namun masih ada kemungkinan McDonald's untuk kembali di Sri Lanka dengan pemegang waralaba yang baru. Seorang juru bicara untuk mitra lokal di Sri Lanka, Evans, menolak untuk berkomentar. Pengacara untuk McDonald's, Sanat Wijewardene, menolak untuk menjelaskan masalah ini lebih lanjut. Namun media lokal melaporkan bahwa McDonald's menggugat Evans ke pengadilan atas tuduhan kebersihan yang buruk alias tidak higienis. Dalam situsnya, Evans mengatakan pihaknya pertama kali bermitra dengan McDonald's pada tahun 1998. Sri Lanka, sebuah pulau di Samudra Hindia yang berpenduduk 22 juta jiwa, diketahui saat ini sedang dalam masa pemulihan dari krisis keuangan yang besar.